gitu. Kemudian dari assessment sekarang itu berfokus pada pemahaman pengetahuan, konten, penguasaan kompetensi saya. Jadi itu yang rekomendasi saya tahu kepada siapa yang diajukan, tapi mungkin perlu menjadi wacana lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman, Masya Allah 3 kunci ya. Tadi konten, jadi kompetensi yang memerlukan konten, jadi bukan melulu tes fokus pada konten, apalagi knowledge semata. Bapak Ibu rahmatullah, saya pikir saya sudah mencatat beberapa pertanyaan dari para peserta di sini. Mungkin saya akan bacakan dan nanti para narasumber kita akan menjawab satu persatu. Pertanyaan pertama yang saya catat di sini berasal dari Pak Subianto. Ini, adakah jaminan kebijakan Kemendikbud terkait dengan kurikulum pembelajaran dengan berdaya saing jika terjadi pergantian Menteri Mendikbud? Saya pikir tadi Pak Baro sempat menjawab pertanyaan Pak Subianto terkait dengan di Republik ini terjadi suatu kebiasaan ganti menteri, ganti kebijakan, mau dibawa kemana? Saya pikir ini sudah terjawab oleh Pak Bahrul, tapi pembicara lain bisa merespon. Terus yang ketiga pertanyaan dari Pak Subianto juga cukup menarik. Bagaimana pengembangan tes psikomotor bagi SMK? Ada dari Pak Denny Samsudin, mungkin ini khusus untuk Pak Bahrul. Bagaimana konkretnya bentuk evidence di lapangan, Prof. Bahrul? Saya pikir tadi karena banyak Prof. Bahrul tadi menjelaskan tentang bahwa pengembangan kurikulum mestinya berbasis pada evidence dan sebagainya terkait dengan evidence, termasuk juga saya pikir pengembangan evaluasi dan sebagainya itu harus berbasis evidence, menilai siswa juga dengan evidence, dan pertanyaan dari Pak Denny adalah bagaimana konkretnya bentuk evidence di lapangan. Dari Pak Subianto, bagaimana cara menyusun kurikulum berbasis kompetensi terhadap perkembangan kompetensi di dunia kerja yang selalu berubah-ubah? Ini saya pikir relevan untuk 3 pembicara. Terus kemudian yang selanjutnya, peringkat daya saing anak Indonesia di tingkat ASEAN masih rendah. Apa yang salah dengan pembelajaran di sekolah kita? Ini juga relevan untuk seluruh pembicara. Terus kepada Prof. Bahrul, khusus dari Pak Samsudin, apakah sudah dikategorikan evidence jika di masa pandemi saya memberi assignment berupa pembuatan video? Di video tersebut peserta didik diminta menjelaskan secara singkat dan efektif, mengkreasi tampilan, konten, materi, kemudian videonya diupload di YouTube. Apakah itu evidence? Saya pikir ya ini pertanyaan dari Pak Denny Samsudin untuk Pak Bahrul. Terus juga dari Bu Evi, Assalamualaikum, izin bertanya, saya melihat peringkat daya saing Indonesia di ASEAN terkait PISA paling rendah, apakah dikarenakan kurikulum di Indonesia mempelajari banyak mapel, kulitnya saja, tadi sedikit disinggung oleh Prof. Bahrul terkait dengan belajar kulitnya saja, inch deep ya, hanya sedikit sekali. Terus kemudian dari Bu Dwi Anita, izin bertanya, apakah kompetensi yang diukur pada siswa selalu terpusat pada sains, math, bahasa, bagaimana dengan seni dan yang lainnya? Setelah itu, apakah daya saing siswa hanya terbatas pada pengerjaan tugas? Beberapa siswa yang saya temui cenderung mendapat nilai kecil ketika ujian tertulis, namun ketika praktek dapat mengerjakan dengan baik. Saya ambil contoh pelajaran pembacaan puisi, ketika siswa diminta membuat puisi, maka nilai mereka cenderung pas-pasan, tapi ketika praktek membaca puisi, mereka sangat baik. Saya pikir ini relevan untuk semua pembicara. Terus, dan yang terakhir yang saya catat ini dari Bu Deka, dari Palembang, saya kenal Bu Deka. Kurikulum pembelajaran dan asesmen memang seharusnya sejalan dan selaras. Walaupun di lapangan, ternyata ketiga hal tersebut belum tentu terlaksana. Apalagi di masa pandemi begini. Bagaimana how-nya dan monef-nya, monitoring evaluasi, agar semuanya tetap selaras, kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Karena yang juga kita inginkan adalah tidak hanya pengetahuan, tetapi juga aplikasinya, itu kompetensi yang ingin dicapai. Baik, itu pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, mungkin bisa dijawab. Kita mulai dari yang
kebetulan pertanyaan yang paling banyak ke Pak Barol. Silakan Pak Barol dilanjutkan dengan Ya, Prof. Burhan baik. dan yang terakhir Pak Firman. Baik, makasih banyak. Bapak Ibu, makasih atas pertanyaan. Yang pertama, Pak Denny Samsudin, memang yang saya maksudkan evidence ini sekali lagi pada beberapa level ya. Satu, pada perancangan kurikulum sendiri harus kita gunakan betul-betul evidence. Dan ini kritik saya terhadap kurikulum 2013. Saya tidak berani waktu itu untuk menerapkan kurikulum ini dan menyampaikan keberatan saya karena puluhan juta anak dan 4 juta guru harus menggunakan kurikulum yang kita sendiri tidak yakin evidence-nya apa kurikulum sebelumnya digeser ke kurikulum baru dan hal-hal apa yang harus guru yakini terjadi perubahan. Perubahan dokumen kurikulum bagi guru itu jangan hanya dia merasa oh sudah berubah, tapi guru harus yakin kenapa dia diubah. Kenapa saya harus mengubah? Kenapa materi dan cara ngajar saya harus ubah? Itu dia harus yakin betul. Kalau dia tidak melihat itu, bahwa yang lama ada yang kurang tepat, bagaimana kita mengharapkan guru untuk mengubahnya? Ini yang saya kira pembelajaran bagi kita semua. Bagi pengambil kebijakan, yakinkan kalau ada perubahan kurikulum, guru tahu apa yang diubah dan mengapa. Barang lama ini ada masalah apa. Itu yang pertama harus ada evidence untuk itu. Saya kira Pak Denny sudah pasti memahami ini. Level 2 yang Pak Denny contohkan juga betul. Level 2 adalah evidence dalam bentuk student learning assessment. Contoh Pak Denny itu sudah baik, saya kira pada level bukti dari sebuah pembelajaran yang berhasil adalah evidence dari hasil assessment. Contoh yang Pak Denny sampaikan misalnya bagaimana saya menyuruh siswa untuk video dan seterusnya. Itu adalah bentuk yang baik, tinggal yakinkan saja jika saya mengajar kompetensi ini, apakah evidence yang tepat ini apa? Itu. Kalau saya tadi, ada ibu juga, kalau saya mau membuktikan kreasi siswa dalam bentuk puisi, berarti yakinkan betul evidence-nya ya memang produk puisi. Jadi bukan yang lain, karena yang dituntutnya kompetensinya itu. Nah, saya lihat contoh yang saya baca yang Pak Denny sampaikan itu udah baik. Tinggal saya tidak tahu apakah itu yang diniatkan dari awal sebagai bukti atau evidence dari keberhasilan kompetensi. Kalau supaya Denny udah yakin, maka itulah evidence-nya. Jadi bagi guru itu inilah kompetensi. Untuk apa evidence yang membuktikan kompetensi ini ada dan dikuasai siswa. Itu saya kira setiap topik, setiap pembelajaran, setiap materi akan menuntut evidence yang Ibu Bapak definisikan. Ini yang terbaik yang saya yakini gitu. Inilah buktinya. Nah itu level 2. Jadi ada evidence pada level perancangan kurikulum tingkat tinggi. Ada evidence level 2 adalah pada tingkat learning assessment yang Pak Denny sendiri pada pertanyaan kedua contohkan. Yang kedua ada pertanyaan Pak Bianto, bagaimana cara menyusun kurikulum khususnya bagi sekolah kejuruan atau pendidikan kejuruan. Saya membedakan sekolah kejuruan dan pendidikan kejuruan. Bagaimana kalau kompetensinya di dunia kerja berubah-ubah? Itulah kritik sebagian besar pakar dan praktisi terhadap sekolah menengah kejuruan. Pertanyaan Pak Bianto itu adalah juga kritiknya. Kritik yang utama adalah semakin kita memberikan specific skill dalam pendidikan, maka semakin dia akan usang. The more specific you teach, the more obsolete the competency. Itu rumus yang paling umum. Maka dari dulu saya meyakini perkuat generik kompetensi. Dulu istilahnya ada adaptif. Itulah yang akan membuat orang lulusan ini merasa dia mudah mengadaptasikan kepada lingkungan baru jika ada hal-hal yang berubah dalam keahlian dia di lapangan. Saya cenderung memperkuat generic skill pada setiap bidang, bukan pada specific skill. Itu akan berubah. Untuk apa kita langsung dilatih jadi montir di Astra? Padahal 5 tahun, 10 tahun mungkin mobil Astra udah berubah juga. Bayangkan kalau ini tidak di-adjust dan tidak diberi generic skill-nya untuk montir. Jadi kuncinya saya kira di situ. Jangan terlalu banyak specific skill yang membuat anak menjadi rigid dan tidak laku. Tidak laku di mana-mana, begitu lulus malah tidak ada mungkin pekerjaan itu. Dan ini
saya kira banyak bidang yang sekarang hilang. Untuk di SMK ada jurusan perkantoran, mungkin dulu diajar ngetik, sekarang nggak ada lagi pembelajaran mengetik untuk apa. Nah itu yang berikan generic skill yang cukup baik. Bagaimana mengukur psikomotorik? Saya kira para ahli asesmen sudah banyak. Performance assessment adalah bentuk yang dilahirkan dari tahun 90-an. Kalau bahasa dulu tes praktek, Pak Bianto, itu sudah banyak dikembangkan, perkuat rubrik untuk itu, dan ini sudah banyak metodologinya. Mau dengan sangat canggih, juga sudah bisa digunakan untuk membuat hierarki dari kompetensi. Itu kompetensi psikomotoriknya. Itu sudah bisa banyak. Tergantung apakah oleh guru levelnya atau mau di tingkat nasional. Tapi secara metodologi sudah disiapkan Pak Biakto. Termasuk jika keterampilan itu dalam bentuk yang harus diobservasi. Di musim pandemik pun bisa dengan video. Dan itu juga sudah bisa diatasi. Yang ketiga, ada pertanyaan yang terkait dengan saya dari Bu Evi Rosita. Kenapa Indonesia selalu rendah? Saya kira saya sama tadi Pak Hari juga sudah menyampaikan. Kita memang tidak deep. Dan kita itu tadi masih retrospektif kurikulum kita. Dan guru-guru kita juga retrospektif. Kita belum banyak bergerak untuk melatih yang prospektif, khususnya mana kurikulum ini ilmu-ilmu fundamental yang foundational untuk bidang tertentu. Dan yang kedua adalah sekarang guru-guru tahu selalu dibunyikan di dalam seminar-seminar kata hot, itulah yang lemah. Tapi kita sendiri jangan-jangan membahas hot, tapi kita sendiri tidak hot gitu. Itu yang sulit. Dan ini strategi yang harus digeser. Bagaimana agar kita bisa mengarah ke kekuatan hot. Hot itu cirinya adalah critical thinking, creative thinking, dan kemudian problem solving. Bisakah kurikulum kita mengarah ke situ? Memori perlu, tapi pada basic dan foundational untuk hal-hal tertentu. Yang keempat ada dari Bu Devi, kenapa kompetensi selalu terkait sains, matematika, bahasa, dan kok yang seni dan ini tidak? Sebenarnya bukan hanya karena kalau untuk kepentingan internasional memang itu yang mudah dicapai dan sekaligus tugas utama. Mohon maaf Bapak Ibu, sekolah ini ditugasi mendidik anak segala macam. Sebut sajalah dalam taksonomi Bloom dari kognitif, afektif, psikomotorik. Tetapi yang paling berat dari tugas sekolah itu murni oleh sekolah. Orang tua itu tidak bisa oleh dirinya atau hanya sedikit yang bisa oleh dirinya. Itu kenapa anak dikirim ke sekolah adalah aspek skolastik. Aspek skolastik itu adalah kalau di SD baca, tulis, hitung. Banyak orang tua tidak bisa maka dia nitipkan ke sekolah. Tapi aspek afektif sekali lagi. Pendidikan apapun rendahnya orang tua misalnya, dia bisa ngajarin akhlak yang baik. Tapi belum tentu dia bisa mengajarkan baca. Oleh karenanya tidak berarti satu itu diutamakan atau lain, tapi ada bagian yang sangat tugas menjadi bagian dari sekolah. Itu kenapa disebut sekolah, karena skolastik itu memang bidang-bidang dasar yang tidak bisa di luar dari sekolah mengajarkannya. Kecuali kalau orang tuanya mau melakukan homeschooling kan. Tapi saya juga tidak yakin homeschooling yang di kita ini adalah homeschooling yang sesungguhnya. Jadi itu ada permasalahan sendiri karena aspek skolastik itu semacam aspek yang dititipkan khusus pesan kepada lembaga pendidikan atau sekolah. Sementara misalnya aspek afektif itu semuanya bisa berkontribusi, termasuk lingkungan. Nah, yang kedua, contoh yang Ibu sampaikan tentang seni, kenapa kok beda hasilnya antara kalau saya ngajarkan puisi, kok anak kalau suruh bikin puisi rendah hasilnya, kalau suruh baca bagus. Ya memang karena tadi berbeda. Kalau Ibu perhatikan mengajar puisi, saya bukan ahli dan pakar di bidang sastra maupun bahasa. Tapi Bapak Ibu itu beda. Yang satu itu kalau suruh baca, tekanan utamanya kan mengekspresikan tapi juga mengapresiasi karya. Sementara kalau kita suruh anak menulis puisi itu memproduksi karya. Levelnya ini berbeda. Mana yang lebih mudah? Menggunakan, mengapresiasi atau mengkreasi. Dalam taksonomi Bloom yang baru, kreasi itu tertinggi, itu lebih sulit. Jadi memang bisa jadi Ibu ada perbedaan. Tetapi
Itu tidak masalah karena memang sekali lagi tujuan pembelajaran yang satu minta anak mengkreasi seni, yang satu mungkin bisa mengkreasi, mengapresiasi dan mengekspresikan seni dalam bentuk yang tanda petik baca puisi. Jadi mohon guru menyadari betul ini saya beri tugas untuk apa dan level apa. Dan itu kalau berbeda ya memang ada orang hafal hitungan tapi tidak tahu gunanya kan. Dia tahu knowledge-nya, tidak tahu aplikasinya. Jadi itu yang dimaksud saya kira. Jadi mohon diperdalam, ini saya beri tugas apa, level apa. Saya kira itu catatan yang terakhir tadi ada dari Ibu Dea ya. Bu Dea, jadi Monep itu dalam kondisi pandemik maupun kondisi normal, mohon sekali lagi guru, apalagi di pandemi, mungkin yang dikeluarkan Dikbud juga sama, tolong kristalkan kurikulum ini ke dalam kompetensi yang sangat mendasar, buatlah learning matrik belajar anak-anak di tangan Ibu, dari situ titik-titik mana Ibu tandai untuk memonep. Jadi bisa Ibu membuat matrik dalam 1 semester, titik-titik mana Ibu mau monep dalam bentuk, oke, saya bikin kuis, oke, saya bikin tugas, dan kemudian nanti jadikan itu akumulasi bagi Ibu dalam satu portfolio penilaian. Saya kira mudah-mudahan dengan demikian Ibu tidak kehilangan dalam 6 bulan ini kemana dan apa yang ingin dicapai oleh siswa, dan Ibu juga punya record dari progresnya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Bahrul. Saya pikir ada beberapa catatan penting dari jawaban Prof. Bahrul ini terkait dengan evidence. Jadi kita harus memastikan bahwa kalau kita mengambil evidence-nya tepat dari tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran yang kita canangkan. Kalau evidence-nya nggak nyambung ya itu salah satu kelemahan saya pikir. Saya masih ingat tadi catatan dari Prof. Bahrul terkait dengan pentingnya feedback dalam meningkatkan achievement siswa, prestasi siswa. Kemudian perkuat generik kompetensi. Ini yang ilmu yang harus sangat kita perhatikan betul karena agar apa yang kita ajarkan tidak usang, tidak sia-sia, tetapi tetap menempel dan menjadi basis untuk kemampuan adaptabilitas siswa di masa depan. Dan saya pikir satu kritik poin buat kita semua pendidik ini ketika kita membahas HOTS, Higher Order Teaching Skill, kita harus memastikan bahwa kita sendiri juga HOTS, Higher Order Teaching Skill. Kalau pepatah Arab itu fakidu sayla yuhti ya, kalau nggak punya nggak bisa ngasih. Kalau kitanya nggak HOTS ya nggak mungkin kita bisa merancang pembelajaran yang Higher Order Teaching Skill. Dan yang terakhir dari Ibu Deka terkait dengan penentuan titik-titik untuk titik mana yang dimonef supaya tidak kehilangan arah. Baik, terima kasih banyak Prof. Bahrul. Ya, selanjutnya ke Prof. Burhan. Kami persilakan. Oke, hanya saya sedikit mau mengkritisi punya kita sistem pengelolaan khususnya kurikulum. Saya belum pernah melihat bahwa di kurikulum itu tidak clear, tidak jelas anak mau naik dari kelas 1 ke kelas 2 itu learning outcome-nya seperti apa. Yang mereka punya hanya kemampuan-kemampuan yang harus diajarkan kepada konten. Jadi kalau mau direview kurikulum sebenarnya harus clear dulu learning outcome-nya. Yang besar learning outcome-nya, anak tamat SD itu seperti apa learning outcome-nya. Itu clear. Siswa mampu apa yang mau diinginkan. Nah, disinilah yang harus clear. Soal materi, pelaksanaan segala macam, itu memang urusannya guru bagaimana menyiapkannya. Jadi sebenarnya kurikulum itu apa sih? Saya lebih cenderung melihat bahwa kurikulum itu melihat learning outcome-nya. Anak yang lulus, taruhlah SD, anak yang lulus SMP, anak lulus SMA, seperti apa learning outcome-nya. Dari situ maka kurikulum baru muncul, baru berkembang, seperti apa melaksanakannya agar learning outcome bisa tercapai. Tetapi kalau hanya diberikan segerobak atau sebundel-bundel bagaimana pembelajaran sesuai dengan materi yang diberikan, orang terkesima bahwa saya mau mengajar sesuatu materi seperti ini.
Ya, mengajar materi seperti ini, tapi dia tidak lupa, dia tidak melihat bahwa learning outcome-nya itu anak tamat SD itu seperti apa. Karena saya lihat di Amerika, saya bekerja di sekolah Yahudi tingkat SMP, mereka selalu diskusi learning outcome. Tetapi guru itu mencari referensi buku apa yang bisa dipakai untuk bisa mencapai learning outcome itu. Kita terbalik gitu loh. Ya ini bagaimana ini bahan diskusi yang perlu ini kan. Jadi sebenarnya yang diinginkan itu learning outcome sebenarnya. Maka di Amerika tidak ada konsep pernyataan bahwa kurikulumnya seperti apa gitu. Karena kurikulum itu adalah buatan guru, kemampuan guru. Kalau ada tidak tercapai learning outcome-nya lewat penilaian, lewat evaluasi, berarti yang dikritisi gurunya. Buku apa yang dipakai, materi apa yang dipakai, ini sebenarnya. Jadi IB akan memunculkan ini sebenarnya. Ya, jangan terlalu konsentrasi memikirkan kurikulum, konsentrasi memikirkan materi, gitu ya. Sehingga lepas dari learning outcome yang diinginkan. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia mungkin. Learning outcome PISA, TIMSS misalnya, kan sudah ada 6 level. Nah, bagaimana mau meningkat trennya learning outcome di Indonesia ini naik skornya? Karena memang pembelajarannya tidak ada hubungannya dengan learning outcome PISA gitu ya. Learning outcome TIMSS. Kalau mau melihat levelnya 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu tidak ada gitu ya. Nah, kalau ini mau meningkatkan, ya pelajari learning outcome 6 level itu. Jadi Pak Hari sebenarnya bertahun-tahun tidak bisa naik ininya karena beda formulanya. Yang Singapura betul-betul mempelajari learning outcome 6 level itu. Sehingga pembelajarannya dihubungkan dengan kurikulum yang ada di situ, ya, dan kemudian mereferensi dengan learning outcome yang ada di TIMSS atau PISA, maka dia bisa dapat skor lebih tinggi gitu. Hanya itu yang saya bisa berikan. Jadi kalau memang kita ini ingin mengubah kompetensi dari lemah menjadi tinggi, mari kita sama-sama mendesain berdasarkan empirikal yang kita bangun agar supaya learning outcome clear. Yang mau lulus SD itu apa, dalam bahasa bisa nggak mampu menulis 2-3 paragraf atau 1 halaman gitu. Nah, cara menulisnya, carilah bukunya, bagaimana membuat SPO-nya, bagaimana Word-nya, bagaimana strukturnya. Itu adalah konten kurikulum gitu. Kewenangan guru yang mencari gitu lah. Sehingga B mengamanatkan ke situ. Saya rasa itu Pak Rahmat yang saya bisa berikan. IB akan membuat peluang untuk bisa berpikir semua bahwa mari kita konsentrasi bagaimana kurikulum itu berorientasi pada learning outcome. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Prof. Burhan. Terkait dengan pentingnya learning outcome dalam perancangan kurikulum dan membuat koneksi antara learning outcome di kita dengan learning outcome di PISA. Yang ketiga dari Pak Hari Firman, dipersilakan Pak Hari Firman. Ya, terima kasih. Kurang pertanyaan. Jadi bisa itu menunjukkan saling anak-anak kita di ASEAN saja sudah rendah gitu, apalagi di dalam dunia global. Di mood. Jadi apa yang salah gitu? Saya kira kita harus introspeksi. Tadi saya kemukakan rekomendasi bahwa harus mesti ada tinjauan terhadap kurikulum kita, ya.
baik kontennya, terus kompetensinya. Jadi dicoba dan ada namanya saya katakan rekonstruksi. Rekonstruksi itu bukan yang baru, tapi bisa diambil elemen-elemen yang sudah ada, mana masih relevan, diangkat lebih lanjut ya. Kalau soal perubahan kurikulum itu menurut saya sih itu keniscayaan gitu, karena dunia berubah, tantangan bagi siswa berubah, jadi memang wajar kalau kurikulum itu selalu berubah. Di Amerika pun standar-standar itu, karena kurikulum dicerminkan dalam standar-standar itu selalu berubah secara periodik. Itu aja apa salahnya. Jadi ada di kurikulum tinjau, pembelajaran ditinjau, yang tadi saya katakan sudah ada di kurikulum itu memang kita tidak secara eksplisit di dokumen kurikulum kita kompetensi dasar sekarang. Kompetensi dasar, kompetensi intinya itu untuk mengarah kepada yang HOTS gitu ya. Jadi target-target belajarnya atau learning outcomes itu masih cukup untuk hanya pemahaman, jadi C2 atau C3 lah, aplikasi dalam konteks rutin ya, tidak pernah menjadi target utama untuk anak-anak itu mampu mengaplikasikan pengetahuan untuk tantangan-tantangan lebih tinggi gitu. Itu ya. Jadi di pembelajaran juga kurikulum berubah, inovasi yang dibawa kurikulum nggak pernah ditindaklanjuti dalam pembelajaran, ya seperti biasa saja pembelajaran gitu. Itu yang ini pengalaman saya di Jepang, ketika Jepang itu pada PISA 2000 itu top ya, tapi di PISA 2003 itu turun ke 3 gitu ya, nah, kira-kira di situlah, memang tidak sama, tidak bilang itu. Tapi yang terjadi ada namanya PISA shock. Jadi semua unsur-unsur yang terkait pada pendidikan itu ya mendiskusikan, menjadi wacana gitu. Kemudian juga ada action yang dibuat untuk memperbaiki itu. Kelemahannya apa? Kelemahannya anak-anak mereka itu tidak bisa menjawab yang esai, bagian yang esainya. Nah itu jadi itu disebarluaskan melalui jaringan lesson study, kemudian ada tindakan-tindakan perbaikannya gitu, remedi pada siswa. Kalau di kita saya perhatikan ya biasa saja gitu, hanya hasil PISA itu diperguncingkan aja di koran hanya 2 hari 3 hari setelah pengumuman, setelah rilis, setelah itu ya lupakan lagi ya, seperti apa yang terjadi kelas ya biasa saja gitu. Itu yang mungkin harus ada, namanya saya katakan tadi, intervensi pendidikan melalui perbaikan kurikulum, perbaikan di pembelajaran, perbaikan di asesmen. Memang di pembelajaran itu memang berhubungan dengan itu ya, belief, keyakinan guru gitu kan. Saya juga dulu dia belajar seperti ini berhasil gitu ya. Jadi mau ukur diri sendiri, kenapa harus diubah gitu? Mengapa harus scientific approach dilaksanakan? Memang kurikulum kita 2013 scientific approach, tapi realisasinya kan ya terbatas ya. Mungkin ada beberapa sekolah, tapi kebanyakan sekolah biasa-biasa saja ya. Jadi tidak ada scientific approach-nya, tidak ada observasi awal, diskusikan, ajukan pertanyaan, kemudian mencari jawab sendiri dengan melakukan observasi lebih lanjut, eksperimentasi, kemudian mendiskusikan hasilnya, itu ya tidak terjadi gitu ya. Jadi kembali lagi terjebak di dalam level hafalan. Dan ini juga terjadi di asesmen gitu. Asesmen baik asesmen yang berbasis sekolah, yang itu juga ya titik tumpunya itu di level rendah. Jadi saya katakan itu akan mencuci balik itu inovasi yang sudah dilakukan di pembelajaran melalui training itu ya udah apain pula dipakai gitu. Jadi nggak laku gitu. Ya memang mampu dalam training, setelah pulang ke sekolah ya udah aku ini kembali seperti semula gitu, seperti itu ya. Jadi ini yang menjadi penyebab mengapa daya saing anak-anak kita itu tidak kunjung meningkat gitu. Nah ini yang harus ada
apa namanya studi seperti negara Barat itu tertinggal dalam PISA dibandingkan dengan negara di Asia. Lempar berapa kali, apalagi rumahnya di gunung ya. Halo, negara kuning ya, seperti misalnya Korea, China, gitu ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka banyak sekali studi-studi video study gitu. Jadi mereka datang ke Singapura, datang ke Korea, datang ke Jepang. Mereka merecord video recording tentang pembelajaran. Kemudian balik ke Inggris, balik ke banyak negara Barat, dipelajari apa bedanya. Jadi ada buku namanya learning gaps, teaching gap. Itu yang menjadi titik tolak bagi komunitas pendidikan di Barat ya untuk memperbaiki diri. Kalau kita nggak ada, saya perhatikan tidak ada upaya untuk memperbaiki kondisi yang terukur oleh PISA itu. Saya kira itu yang pertanyaan yang terkait pada hal-hal yang saya temukan tadi. Nah kemudian tentang kalau pandemi, ya kita jangan mengharapkan pandemik terus gitu. Sekarang kan sudah mulai bisa dibuka sekolah itu, jadi new normal itu kita expect akan segera datang. Jadi mari kita kembali gitu, ya. Jadi kalau ada kelemahan-kelemahan yang terjadi karena kita harus belajar jarak jauh, ya itu mudah-mudahan ya. Apalagi kalau sudah ada lampu hijau. Mulai tahun depan itu sudah vaksin ditemukan gitu seperti itu ya kita kembali seperti biasa gitu. Jadi jangan terbelenggu terus pikiran kita oleh situasi sekarang gitu ya, karena itu akan berakhir, saya yakin akan berakhir. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Hari Firman. Baik, saya pikir catatan dari yang menarik dari Pak Hari Firman dalam catatan saya adalah kemauan kita untuk menggali learning gap dan teaching gap sehingga bisa memperbaiki mutu pendidikan yang ada di kita. Bapak Ibu rahmatullah, masih ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Saya pikir kita karena keterbatasan waktu hanya satu putaran lagi. Setelah ini kita nanti akan mendapatkan mendengarkan speech dari Dr. Misbah Fikrianto, salah seorang pembina dan juga pendiri IB. Ada pertanyaan dari Ibu Suciati untuk Prof. Bahrul Hayat. Mohon izin bertanya bagaimana menentukan cut off selama pembelajaran daring. Saya pikir ini pertanyaan yang mungkin mewakili beberapa guru dan pelaku sekolah di Indonesia. Dari Pak Sakim, mohon maaf Pak Sakim, saya bacakan satu peserta didik, satu kurikulum. Satu kompetensi, bagaimana membentuk kompetensi sejalan jumlah peserta didik 36 per rombel. Apalagi guru di Indonesia banyak yang ngajar sampai 10 rombel ya Pak ya. Apakah harus 360 kompetensi? Dan bagaimana membentuk kompetensi gurunya? Kira-kira itu Prof. Burhan, pertanyaan dari Pak Sakim. Visi pemerintah meningkatkan SD unggul terkait hasil PISA yang sangat rendah, bagaimana meningkatkan SD guru sains dan untuk memperoleh skor PISA 500 dari Pak Sakim juga untuk para pembicara. Mohon penjelasan dari para narasumber, apakah permasalahan pendidikan negeri tercipta ini karena terlalu banyak mata pelajaran wajib diikuti, tidak bisa fokus kompetensi yang dikuasai. Jadi mempermasalahkan banyaknya pelajaran, apakah ini disadari atau memang disengaja dan untuk apa maksudnya. Dan terakhir dari Pak Woro terkait dengan pelajaran SD kelas 1 yang baru masuk sudah disuguhi buku yang tebal dan banyak tulisan, tidak seperti dulu yang lebih fokus pada calistung. Saya pikir yang ketiga juga relevan untuk semua pembicara. Untuk kali ini saya persilakan dimulai dari Pak Hari Firman, nanti Prof. Bahrul Hayat, dan yang terakhir Prof. Burhan. Silakan Pak Hari. Ya baik, terima kasih. Jadi saya kira ini yang terkait pada yang apa saya bicarakan tadi ya. Itu memang selalu menjadi excuse bagi kita gitu kan, kondisi kita begini, guru mengajar banyak, walaupun sebetulnya ada diskrepansi gitu. Satu pihak banyak lulusan-lulusan LPTK itu menganggur,
tidak diserap. Tadi satu pihak banyak guru yang tugas banyak gitu loh. Jadi ini saya kira sebetulnya ada ketimpangan yang dalam manajemen guru di Indonesia. Kemudian jadi ini mengajar banyak atau mata pelajaran banyak itu mestinya tidak menjadi hambatan ya bagi kita untuk meningkatkan mutu pembelajaran itu. Tapi yang penting adalah dalam setiap kesempatan itu kita berusaha guru-guru itu tidak ingin menjadi konsepsi tentang mengajar gitu ya. Belief tentang mengajar, keyakinan itu kan bisa salah kan. Itu ingin mengemukakan secara lisan dari A sampai Z di kurikulum itu yang saya kira yang konsepsi yang salah ya, miskonsepsi. Tidak mesti disampaikan secara oral dari A sampai Z. Ada kunci-kunci key knowledge-nya apa, dan sebagian bisa distimulasi kepada siswa untuk mencarinya sendiri gitu kan. Karena ketika mencari knowledge itu sendiri itu ada satu proses belajar juga di situ ya, jadi hotnya di situ gitu. Nah itu harus saya kira harus diubah. Kemudian banyak juga cara-cara pembelajaran yang terlalu saya katakan tadi masih orientasi pada jenjang rendah gitu ya. Jadi itu yang yang harus ada pergeseran. Memang banyak faktor yang terkait di situ ya. Kalau saya perhatikan di negeri orang itu termasuk Thailand, saya perhatikan itu pemerintah, Kementerian Pendidikannya itu menyajikan model-model jadi bisa diakses oleh guru di mana saja. Itu tentang bagaimana membelajarkan topik-topik sesuai dengan kurikulum itu. Jadi ada model yang bisa dirujuk. Kalau di kita saya hampir ya ada sebagian tapi mungkin di super web itu tapi tidak meliput semua topik-topik itu. Jadi itu saya kira harus available, termasuk juga model-model alat assessment gitu. Jadi jangan biarkan guru-guru itu untuk mencari sendiri, kan tidak punya waktu tadi itu karena mengajar banyak. Tapi kok kenapa nggak disampaikan aja gitu, berikan modelnya gitu, ya, melalui web sehingga bisa diakses gitu, dan itu bisa atau bisa juga di download, diadaptasi pada konteks dia, misalnya rubrik lah, alat ukur skala sikap. Kemudian alat ukur kognitif juga ada model-modelnya di situ, jadi tinggal mengadaptasi saja gitu. Nah jadi kalau tidak ada model susah. Memang kalau ada juga orang-orang di Amerika naruh di internet, di webnya, tapi kan kemampuan bahasa Inggris kita juga lemah gitu. Jadi saran saya sebetulnya itulah pemerintah itu kan fungsinya begitu ya, memfasilitasi itu. Sediakanlah sumber-sumber belajar bagi guru untuk bagaimana mengajar ya, bagaimana mengakses, bagaimana memilih topik-topik yang esensial dari kurikulum yang banyak itu sehingga terhindar dari mengajar dari sampai Z. Demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif Firman terkait dengan catatan penting terkait dengan perlunya penyediaan model baik untuk pembelajaran maupun untuk asesmennya. Dan satu juga penting saya pikir untuk guru-guru dan untuk kita semua terkait dengan belief bahwa harus mengajar yang ada di buku semuanya, padahal mestinya yang substantikal yang perlu diajarkan. Selanjutnya Prof. Bahrul, Pak Bahrul, Tafadol, silakan. Kami persilakan. Ya, makasih. Tadi ada terkait pertanyaan Bu Setiawati ya, cut off. Jadi peristilahan cut off ini seperti batas skor untuk lulus tidak lulus. Nah, dalam konteks guru sebenarnya kata cut off ini sebaiknya tidak menjadi sesuatu yang tanda petik mengganggu ya. Karena cut off ini atau standar setting ini digunakan biasanya pada pengambilan tingkat tinggi di keputusan-keputusan yang
benar-benar terkait dengan posisi anak, misalnya di ujian nasional, di sertifikat tertentu, dan seterusnya. Untuk pembelajaran sehari-hari dengan murid di kelas, guru sebenarnya menggunakan satu kekuatan yang saya sebut tadi, learning matrix. Nah, learning matrix adalah daftar kompetensi yang menurut Ibu dalam satu semester ini apa saja pokoknya. Nah, itu dari awal dibikin. Kalau ada dari hasil assessment yang berjalan terus-menerus tadi formatif, mungkin dalam satu semester, Ibu mulai bisa memetakan ke bawah dengan siswa. Jadi sekarang matrik itu menjadi matrik siswa kompetensi. Jadi kolomnya bisa kompetensi, barisnya bisa siswa kan. Para ahli menyebut ini yang disebut student profile atau student problem chart. Atau saya sebut sajalah matrik siswa kompetensi. Nanti Ibu tandai itu siswa mana yang sudah bagus kompetensinya dari hasil assessment formatif Ibu. Kalau ada 10, itu bergerak terus-menerus. Oh, ini tertinggal dan seterusnya. Nah, pemetaan ini lebih penting dari cut off sebenarnya. Jadi setiap 1-2 bulan tolong cek. Oh, ternyata ada anak demikian tertinggal, maka kelompokkan, lakukan dia pengayaan kan. Kemudian bergerak lagi, masih ada tertinggal topik mana, pengelompokan lagi, nanti lakukan pengayaan. Jadi sebenarnya diharapkan pembelajaran itu benar-benar terjadi mastery learning. Itu yang dikehendaki. Pertanyaan mastery learning ini selalu sulit, pembelajaran tuntas ini, yang tuntas itu adalah 100% anak menguasai 100% kompetensi. Itu paling ideal, tapi tentu susah. Bagaimana kalau kita ubah 90% anak menguasai 90% materi? Saya sekali lagi ingin menggunakan matrik ini, tolong digunakan. Jadi Ibu memetakan, kelompokkan, oh ada 2 topik yang ternyata sebagian anak ini belum menguasai. Tolong kelompokkan dulu dan nanti ada pengayaan untuk kelompok ini. Mungkin juga anak yang paling pintar membantu temannya memberikan pengayaan dan seterusnya. Matrik ini lebih penting menurut saya daripada cut off. Keputusan nanti mengisi rapor, kenaikan kelas, saya lebih percaya judgement guru nanti. Dengan kalau di kelas yang bukan guru kelas tentu lebih enak, karena nanti banyak guru lain yang mengampu anak tersebut. Tapi kalau guru kelas, guru ini bisa diskusi dengan kepala sekolah dan seterusnya. Berikan kekuatan pedagogis untuk ini menjudgement guru dengan kekuatan pedagogisnya. Mana apakah ini sudah, kalau saya naikin resikonya seperti apa? Kalau saya tidak naikin resikonya. Saya lebih percaya ke kekuatan guru ini. Yang penting jangan dia dipaksakan sampai bergerak naik, padahal dia akan mengalami hal yang terberat dalam hidupnya. Dan dia tidak bisa memulai pembelajaran di kelas berikutnya. Maka mohon matrik ini dipegang oleh guru, begitu mulai semester, matrik ini dipegang, dan nanti bergerak satu matrik topik ke topik. Nanti Ibu cek lewat asesmen formatif tadi. Oke, anak ini udah cukup baik. Yang kedua, untuk menguatkan learning matrix, berikan anak juga kemampuan untuk menilai dirinya. Beri daftar matrik topik itu ke mereka dalam tengah semester dan akhir semester. Nah, tolong tandain topik mana yang kamu merasa sudah sangat bisa, paham, kurang paham, dan sama sekali tidak paham. Nanti cek dengan matrik yang Ibu pegang. Jangan-jangan anak juga udah sadar dia tuh nggak bisa topik ini. Dan saya kira dari situlah nanti guru bergerak melakukan cara terbaik untuk tanda petik, melakukan remedial dan perbaikan. Tidak harus oleh guru, bisa meminta bantu murid yang paling baik untuk memandu temannya, ataukah mungkin ada siapa yang juga bisa membantu pembelajaran anak. Jadi saya cenderung lebih menggunakan matrik ini Ibu daripada cut off. Karena sekali lagi sebenarnya kekuatan gurulah untuk mengetahui apakah anak ini bergerak atau tidak bergerak dalam pembelajaran. Jadi jangan sampai dengan persentase tertentu itu menjadi sesuatu yang betul-betul tidak menjiwai substansinya, tapi malah akan kasihan anak tidak bisa bergerak pada pembelajaran berikut. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Pak Bahrul. Selanjutnya Prof. Burhan, silakan. Halo Prof. Burhan.
Baik, iya silakan Ya. Prof. Burhan. Tadi pertanyaannya Pak Sakin. Oke, saya ingin bermimpi bahwa di masa mendatang siswa itu pasti selalu berubah setiap saat. Tetapi ukuran yang bisa mencapai itu, yang bisa kita melihat bahwa perubahan itu ada pada learning outcome. Bukan pada kurikulum, bagaimana? Karena urusan kurikulum adalah urusan gurunya. Oke. Yang penting bahwa siswa itu punya kompetensi. Ya, bisa kompetensi knowledge-nya, kompetensi sikap, kompetensi motorik dan sebagainya. Dia hanya mampu mengakomodasi bagaimana menerapkan kompetensinya. Bila ditetapkan learning outcome anak lulus SD itu seperti apa kalau belajar matematik? Ya, seperti apa kalau belajar matematik? Ini tidak sembarang mau ditetapkan seenaknya gitu. Tapi melalui data-data empirik punya negara lain, ya, sehingga bisa ditetapkan bahwa kompetensi yang anak lulus SD itu, kompetensi learning outcome-nya apa sebenarnya. Kalau itu sudah ditetapkan, maka usaha untuk menyiapkan bagaimana pembelajarannya, bagaimana pelaksanaannya, itu tugasnya guru. Karena guru tetap berorientasi bahwa siswanya ingin tercapai 100% learning outcome yang diinginkan. Nah, learning outcome inilah yang harus disetting, harus dirancang betul-betul agar supaya tercapai. Nah, gunakanlah assessment untuk mengetahui pencapaiannya. Itu yang sebenarnya. Nah, ini kalau begitu maka orientasi kita, saya pengalaman di bekerja laboratorium assessment di sekolah Yahudi. Saya tidak pernah melihat kurikulum. Ya, karena kurikulum itu dia berasumsi I have a books. Dia hanya menerjemahkan bahwa learning outcome yang diinginkan sekolah itu anak tamat SMP itu dia hanya konsentrasi di situ. Selalu gurunya berpikir apa yang diinginkan. Gurunya membangun pembelajaran yang relevan dengan learning outcome, gurunya mencari referensi yang berhubungan dengan learning outcome, gurunya mendeskripsikan sub-sub learning outcome, karena kalau dia mau mengali, dia harus bisa menambah, dia harus bisa mengurangi, dia harus bisa membagi misalnya. Itu urusannya guru, tapi dia sasarannya bahwa siswa mampu menggunakan perkalian dalam mengali 2 digit. Misalnya gitu ya. Siswa dalam sains, siswa mampu mengetahui ciri-ciri air mendidih. Semua itu di ini, siswa mampu mendemonstrasikan bagaimana penyernihan air. Nah, learning outcome itu, maka guru membangunnya. Dari mana bisa mencapai ke learning outcome itu. Saya ingin mengubah bahwa kita bukan persoalannya kurikulum gitu ya, tapi kita persoalannya learning outcome. Nah, kalau itu disepakati bahwa keinginan kita ingin mencapai learning outcome yang kita inginkan, karena tidak mungkin mengatakan bahwa learning outcome sekolah satu dengan sekolah lain itu sama. Di sekolah yang ini punya guru IPA, yang satunya nggak punya, guru IPS yang ngajar. Masa learning outcome-nya disamakan? Jadi saya mengatakan bahwa learning outcome sangat tergantung kepada sekolahnya, bagaimana membuatnya. Mau yang levelnya rendah, mau levelnya tinggi, itu sangat tergantung. Dunia yang akan datang akan merebut ke situ. Kita di Indonesia ya sama aja semua. Kurikulum yang dipakai sama semua. Tapi learning outcome-nya nggak pernah ditentukan. Nggak pernah di-setting bahwa anak mau kalau belajar matematika, belajar sains, tamat SMP harus bisa mampu begini. Nah, ini yang sebenarnya konsep IB itu punya pemikiran bahwa larinya nanti kepada setiap anak berbeda-beda kompetensinya.
berbeda-beda learning outcome yang mereka alami selama dia berproses belajar. Nah, ukurannya bahwa tercapai atau tidak, itu gunakanlah substansi fungsi-fungsi penilaian atau evaluasi untuk bisa menilai pencapaian. Tetapi tetap saya berprinsip bahwa di masa mendatang harus keras kita menggarisbawahi outcome yang diutamakan, bukan kurikulum. Ya. Pencapaian, ya, berhasil muridnya, kelompoknya sangat tergantung kepada gurunya. Nah, tentu ini pemahaman seperti ini, gurunya bisa kelihatan pencapaiannya tinggi, ada ukuran-ukurannya, ya, sehingga learning outcome-nya bisa tercatat, bisa menjadi peta masing-masing sekolah. Saya rasa ini pemikiran awal kita untuk bisa merubah bangsa Indonesia menjadi sesuatu bangsa yang bisa bersaing dengan bangsa lain, gitu ya. Bukan debatkan kurikulum. Kurikulum urusannya guru, urusannya ahli, gitu ya. Tapi learning outcome tidak bisa mengetahui urusannya ahli, tapi harus bisa secara empirikal bisa mengambil mereferensi dengan learning outcome yang punya Singapura, yang punya siapa lagi yang bagus ini, punya Eropa dan sebagainya, membandingkan seperti itu, lalu kemudian dirancanglah learning outcome. Inilah tuntutan bangsa. Tidak nilai PISA dan nilai tim masih tetap flat, tidak ada perubahan. Makasih Pak Rahmat. Ya, hanya wacana membandingkan dengan suasana-suasana seperti itu. Sebuah mimpi masa depan, Prof. Ya. Baik, Bapak Ibu rahmatullah, sebelum kita akhiri nanti ada closing speech dari Pak Misbah. Setelah itu mungkin ada closing statement dari para pembicara setelah Pak Misbah menyampaikan speech-nya untuk sebagai mewakili IB. Pak Misbah sudah hadir di sini, silakan. Halo Pak Misbah. Baik, terima kasih silakan. Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Prof. Burhanuddin Tola PhD, Pak Bahlul Hayat PhD, dan Bapak Dr. Hari Firman. Dan tim IB, Pak Ketum, Pak Jaka, Pak Rahmat, moderator, dan semuanya. Beberapa hal yang kita dapatkan pada pertemuan yang baik ini adalah bagaimana kita terus melakukan sebuah peningkatan baik dari mulai perencanaan pembelajaran, pengembangan konten, kurikulum yang utuh, pengembangan asesmen, sampai kepada bagaimana kita bisa melakukan sebuah perubahan yang utuh dalam proses pendidikan dan capaian pembelajaran. Prof. Burhanuddin Tola menekankan pada satu kesatuan proses dan satu kesatuan hasil capaian pembelajaran yang itu merupakan keutuhan yang dicapai baik pengetahuan, sikap, keterampilan yang berkelanjutan dan dengan pendekatan yang begitu beragam. Pak Bahlul Hayat sangat komprehensif menyampaikan apa yang menjadi topik yang kita apa yang harus diajarkan, bagaimana mengajarkannya, bagaimana melakukan assessment, disesuaikan dengan pengembangan teori abad 21 dan pengembangan juga teori disruption class, dan assessment dibagi 3, formatif, sumatif, dan evaluation, baik yang mendukung proses learning proses untuk certified dan evaluasi. Pak Hari Firman juga menyampaikan banyak hal yang berkaitan dengan positioning kita, isu kurikulum, isu pembelajaran, dan isu penilaian, yang semuanya sebetulnya dilakukan sebuah collaborative action di antara semua komponen pendidik, tenaga pendidikan, siswa, dan komponen standar nasional pendidikan. Kepada narasumber, sekali lagi kami haturkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi tanya jawab melalui kolom chat luar biasa. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan dampak, tentunya dampak positif, pemikirannya sangat berharga. Mohon izin nanti kami kutip dan kami bisa sampaikan kepada publik. Mudah-mudahan yang bermanfaat ini menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada amin. Pak Rahmat dan IB terus konsisten untuk kita melakukan sawala sehingga bisa mengangkat topik-topik dan terus mengedepankan konstruktivisme,
positif ya untuk kemajuan bangsa melalui pendidikan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Misbah. Bapak Ibu rahmatullah. Sebelum kita akhiri, kita persilahkan untuk para narasumber untuk memberikan 2-3 kalimat untuk closing statement dari masing-masing narasumber. Kali ini saya minta dimulai dari Pak Bahrul, mungkin closing statement Pak Bahrul. Iya, terima kasih Pak Rahmat. Saya tidak banyak kata, tapi yang pertama pendidikan ini adalah suatu konsep yang ada sejak manusia lahir, tetapi juga sesuatu yang dianggap enteng oleh semua pihak, seolah-olah semua orang bisa bicara pendidikan. Bahkan semua orang pun merasa berhak membicarakan pendidikan. Dan ini adalah kritik bagi kita, bagaimana agar kita mendudukan pendekatan pendidikan yang kita anut, melakukan kebijakan di tingkat makro pendidikan, juga oleh para guru benar-benar berdasarkan pada kekuatan keilmuan yang utuh. Saya kira ini penting, sebab gunakan ilmu untuk memandu kebijakan yang harus kita lakukan. Bagi Ibu Bapak Guru tentu ilmu yang Ibu Bapak dapatkan gunakan untuk memandu tindakan Ibu Bapak mengajar. Saya kira itu, terima kasih. Masya Allah, terima kasih Prof. Burhan. Prof. Bahrul, mohon maaf. Gunakan ilmu untuk memandu amal, memandu setiap tindakan kita. Ini saya pikir sebuah statement yang sangat menarik dan perlu kita perdalam, dan saya catat tebal nih Pak Bahrul. Selanjutnya dari Pak Firman, Hari Firman, silakan. Ya, baik, terima kasih kesempatan ini. Jadi sebagai closing statement saya ingin mengatakan bahwa perubahan itu adalah keniscayaan, ya, termasuk dalam bidang pendidikan sama dengan bidang-bidang lain, ya, karena dunia itu berubah. Jadi jangan takut perubahan. Nah, ketika menentukan ke arah mana perubahan harus dilakukan, kita harus tahu posisi kita, jadi positioning kita, ya. Jadi saya selalu memonitor posisi kita dan posisi orang lain. Ada benchmark, yang patokan-patokan yang perlu kita tinjau gitu. Jadi ada strategi perubahan seperti itu gitu ya. Jadi jangan berubah tanpa tujuan, berubah asal berubah saja. Saya kira data-data PISA atau data-data studi lain itu memberikan evidence, ya, empirical evidence untuk ke arah mana kita harus berubah gitu. Baik dalam kurikulum, dalam pembelajaran, dan dalam asesmen. Jadi itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari Firman. Perubahan dari sebuah keniscayaan, tetapi yang harus jelas adalah kemana perubahan itu kita tuju. Terima kasih Pak. Selanjutnya Prof. Burhan. Prof. Burhan, silakan. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Satu-satunya untuk melihat perkembangan perubahan tersebut yang bisa menjadi ukuran, dan ukuran tersebut bisa diamati setiap saat, itu hanya satu-satunya adalah learning outcomes. Ya, apakah mengclearkan learning outcome ini berdampak kepada merevisi kurikulum? Saya tidak merevisi pembelajaran, merevisi guru, mau tidak mau bahwa itulah ukuran untuk bangsa kita untuk melihat kemajuan. Karena kemajuan learning outcome itulah sebanding atau bisa dibandingkan dengan learning outcome yang ada di negara-negara lain yang sudah maju. Saya itu Pak Rahmat, terima kasih. Terima kasih Prof. Burhan, bahwa perubahan itu perlu diukur dengan learning outcome untuk memastikan kita berada di mana dan melihat ke negara-negara maju. Bapak Ibu rahmatullah, tak terasa kita sudah hampir 2 jam kita berdiskusi, dan 11.53. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangannya apabila ada yang tidak berkenan, dan mohon maaf juga semua pertanyaan tidak bisa direspon dan didiskusikan hari ini. Tetapi insya Allah ini menjadi pemicu kita untuk tetap belajar dan terus belajar. Dan kita semua, kenapa kita perlu belajar? Karena kita ingin selalu meningkatkan kualitas amal kita, agar amal kita berjalan di atas ilmu yang kuat. Dari saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator, kepada host Pak Dimyati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rahmat yang luar biasa memediasikan diskusi kita kali ini dalam program Sawala IB yang kesekian kalinya, dan saya kira banyak hal yang menjadi catatan kita untuk ke depan buat membangun pendidikan lebih humanis dan berkualitas. Dan saya kira apa yang disampaikan tadi menjadi rujukan kita bersama untuk pengembangan pendidikan yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada para narasumber yang luar biasa, komitmen, konsisten, dan begitu benar-benar membimbing dan mengomong kita semua. Harapan kami tidak tidak kemudian besok ketika diundang lagi ada halangan dan sebagainya untuk tetap bisa bersama-sama dengan kita untuk berdiskusi tentang pendidikan. Yang kedua juga kepada Pak Rahmat, kemudian kepada teman tim dari Indonesia Bermutu yang luar biasa. Siapan kita yang terus berjalan terus, dan tentunya ini menjadi evaluasi kita bersama untuk mengadakan Sawala bisa lebih efektif, efisien, dan nah, Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kepada peserta yang kami banggakan dan luar biasa. Dari catatan kami, tampaknya 85% konsisten dan komitmen tidak meninggalkan ruang kita, media kita, sehingga ada 1-2 yang mundur mungkin karena persoalan teknis. Dari beberapa laporan ke kami, problemnya kepada problem gangguan sinyal dan lain sebagainya. Termasuk juga host dan juga ada gangguan sehingga hilang dari peredaran sementara gitu. Saya memberikan informasi teknisnya bahwa saya nanti selesai kegiatan ini mohon kepada Bapak Ibu peserta dapat mengisi daftar hadir, dan sekali lagi mohon nama betul-betul hati-hati jangan sampai salah. Kemudian juga alamat email juga jangan sampai salah. Kalau alamat email mesti salah tidak akan sampai itu sertifikat dan materi yang tadi disampaikan. Dan materi nanti akan kita sampaikan juga melalui email. Dan ada beberapa yang juga saya masukkan ke dalam grup WA Group, itu berharap untuk bisa dimaksimalkan. Kemudian sebagai informasi, pasca kegiatan ini, insya Allah Sawala atau Indonesia Bermutu pada tanggal 23 Agustus kembali mengundang Bapak Ibu sekalian kita mengadakan kegiatan Sawala dengan tema prinsip dan praktek pembelajaran jarak jauh, kurikulum pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar. Insya Allah yang menjadi narasawala Bapak Jaka Wahana, Bapak Zulfikri Anas, dan Bapak Deni Hadiana, dengan AIB Speed-nya Bapak Maulia Deka. Sekali lagi kami mengundang untuk rekaman kegiatan kali ini akan kita tayangkan di channel YouTube Indonesia Bermutu. Silakan Bapak Ibu nanti menyaksikan dalam YouTube nanti. Yang auto akan kita sampaikan apa adanya, dan jangan lupa subscribe dan like-nya tentunya yang memang harus menjadi catatan kita semua. Saya kira itu, dan dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirobbilalamin kegiatan Sawala hari ini selesai. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Sampai jumpa di Sawala berikutnya. Terima kasih Bapak Panitia semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya.